Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, di channel ini akan kita bahas 30 materi tajwid ringkas untuk pemula selama 30 hari agar nantinya kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Adapun 30 video tersebut telah kita susun pada playlist yang ada di channel ini. Nanti juga bisa dilihat pada link yang ada di atas video ini. Sekarang kita masuk pada pelajaran ke-28 atau video ke-28. Masih mengenai ayat-ayat gharib, ayat yang dibaca khusus di dalam Al-Quran. Yang pertama ada namanya imala. Imala hanya satu di dalam Al-Quran, hanya dalam surat Hud ayat 41. Supaya tidak ragu, mari kita simak pembahasannya. Imalah. Imalah artinya kita memerengkan bacaan. Jadi vokal huruf yang kita ucapkan itu berbunyi huruf E. Contohnya hanya satu yang ada di dalam Al-Quran. Itu terdapat di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat ke-41. Bisa kita lihat tulisan kecil di bawah huruf ro, imalah. Jadi huruf ro ini berubah menjadi re dan dipanjangkan selama 2 harokat 2 ketukan atau selama 2 detik. Majroha menjadi majreha. Jadi re-nya tetap dipanjangkan karena huruf ro-nya di awalnya sudah panjang karena fathah berdiri. Majreha. Coba kita baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha Bismillahi majreha wa mursaha. Kemudian yang kedua ismam. Ismam juga hanya satu dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat yang ke-11. Mari kita lihat pembahasannya. Coba perhatikan di bawah huruf nun yang bertasydid ini ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis ismam. Jadi bacaan khusus tersebut bernama ismam. Jadi ismam itu adalah kita menonjolkan kembali atau kita menimbulkan kembali huruf yang telah dihilangkan. Jadi kita tidak bisa membaca dengan yang tertulis. Jadi mesti kita cari kata dasar dari kalimat ini. Setelah kita cari, kalimat dasar dari la ta'manna adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Jadi huruf nun yang dhamma yang berbunyi nu itu dia telah dibuang. Makanya kita mesti membaca dengan ismam dan kita timbulkan kembali. Kalimat la ta'manna asal katanya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Jadi ada bunyi nu di situ. Nu itu tidak boleh berbunyi. Dia hanya dengan isyarat bibir saja. Jadi volumenya hilang semuanya. Jadi kalau kita baca dengan ismam, la ta'manuna menjadi la ta'manna. Jadi tetap didengungkan sebagai ganti kita untuk membunyikan huruf nu. La ta'manna, la ta'manna. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Berikutnya naqal. Juga satu di dalam Al-Quran, hanya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Mari kita lihat pembahasannya supaya tidak ragu. Naqal. Naqal artinya pindah atau memindahkan. Jadi naqal ini harakat hurufnya berpindah. Itu yang dimaksud dengan naqal. Naqal di dalam Al-Quran hanya satu,
yaitu terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat yang ke-11. Itu pada lafaz bi'sa. Kemudian alif lam kasra, sin yang berharokat sukun dan huruf mim yang berharokat dhammah. Harusnya dibaca bi'sal ismu. Harusnya ismu. Tetapi karena terjadi naqal, perpindahan harokat, huruf hamzah yang berharokat kasra i berpindah harokat kasronya kepada huruf alif lam, itu pada huruf lam, sehingganya dibaca dengan bi'salismu. Jadi salah kalau kita baca bi'sal ismu atau bi'sa ismu, nggak boleh. Yang betul itu adalah bi'salismul, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi dibaca bi'salismu, lismu. Jadi nggak boleh ismu ya, lismu. Kemudian ibdal juga satu di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat yang keempat. Mari kita lihat pembahasan supaya tidak ragu. Sekarang kita lihat surat Al-Ahqaf ayat yang keempat. Di sini ada bacaan khusus yang bernama ibdal pada lafaz yang kita tunjuk ini. Nanti akan kita jelaskan. Jadi sahabat Al-Quran, di ayat ini ada dua cara baca yang bisa kita pilih salah satu. Yang pertama kita baca wasol, baca lanjut. Ta yang kasroh langsung disambung kepada hamzah sukun. Hamzah wasol yang tidak berharokat abaikan saja. Am lahum syirkum fis samawati tuni, fis samawati tuni. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita nggak usah gabung, kita berhenti di sini pada waqaf shad lam. Am lahum syirkum fis samawat. Kita berhenti di sini. Untuk memulai bacaan kita harus memberikan harokat pada hamzah wasal dan harus kita jadikan ibdal. Jadi apa harokat dari hamzah wasal? Tidak bisa melihat huruf yang ketiga. Jadi huruf ta ini bentuknya bentuk jamak di sini. Sehingganya dia harus dikembalikan kepada bentuk tunggal baru bisa diberikan harokat pada hamzah wasal. Bentuk tunggalnya ta-nya berharokat kasrah. I'ti itu kalimat tunggalnya. Sehingganya hamzah wasal juga harus kasrah. Nah, baru kita berikan harokat kasrah. I'tuni. Ketika membaca i'tuni ini harus dirubah menjadi mad badal. Jadi harokat kasrah pada hamzah wasal bisa dikatakan ibdal atau mad badal apabila berjumpa dengan ya sukun. Jadi hamzah yang sukun ini kita ganti dengan ya sukun. Itu yang dikatakan ibdal, mengganti hamzah sukun menjadi ya sukun. Sehingganya hamzah wasal dipanjangkan dua ketukan. Ituni, ituni, ituni. Sehingganya i di sini dipanjangkan dua ketukan, itulah yang dimaksud dengan ibdal, menjadikan hamzah wasal menjadi mad badal. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.